Hai guys, the next episode di film Happiness. Stay tune, jangan skip, nanti penasaran. Jangan lupa dibantu subscribe ya dan like. Let's go. Happiness yang dibintangi oleh Han Yoo-jo dan Park Young-sik pada episode 4 mengungkapkan motif dibalik munculnya penyakit orang gila yang menggigit manusia karena haus darah. Selain itu, misteri Han Tae-sok yang berjuang mati-matian mencegah tersebarnya virus juga ada di episode 4 drakor Happiness. Happiness adalah film thriller apokaliptik yang terjadi dalam waktu dekat, bertempat di gedung apartemen bertingkat tinggi yang dikelompokkan berdasarkan status sosial. Han Yoo-jo berperan sebagai Yeon Sae-bom, seorang agen taktis di unit operasi khusus polisi Seoul. Sementara Park Young-sik berperan sebagai detektif Jung Yi-hyun, mantan teman sekelasnya di SMA yang memiliki perasaan padanya. Setelah satu penghuni dari gedung 1 dinyatakan terinfeksi dan dibawa ke pusat karantina, kompleks apartemen Seang ditutup. Karena ogah terpapar, penghuni apartemen mengasingkan penghuni apartemen gedung 1 dan 2 karena dianggap pusat penyebaran virus di kompleks apartemen. Sae-bom sampai mengambil langkah ekstrim ketika gedung apartemen mereka dikunci, padahal saat itu waktunya distribusi makanan. Yi-hyun menginterogasi instruktur gym, menanyai transaksi obat Nex yang jadi sumber malapetaka. Bahkan diduga instruktur gym itu pun mengkonsumsi Nex karena memiliki gejala yang sama. Di tempat lain, Han Tae-sok mendatangi sebuah gedung misterius yang dipasangi pendingin hingga 3 derajat Celcius. Saat masuk ke sebuah ruangan, tampak seorang lelaki yang ternyata adalah bos farmasi yang dipukul Han Tae-sok sehingga berujung di pengadilan. Lelaki itu biang kerok persebaran pil Nex. Han Tae-sok mengetahuinya telah menginterogasi instruktur gym yang jadi pengedar di pusat kebugaran. Bos farmasi itu sengaja menyuruh orang untuk membagikan Nex yang tersimpan di gudang. Tujuannya, semakin banyak orang yang terinfeksi, maka pemerintah akan meminta percepatan penelitian untuk membuat penawarnya dan menjualnya kepada masyarakat. Laki-laki itu juga yang menyebabkan istri Han Tae-sok yang sedang hamil terinfeksi dan kini dibuat koma. Sementara di apartemen, saat instruktur gym yang dikurung melarikan diri, Sae-bom dan Yi-hyun menyadari telah terjadi hal yang aneh. Rupanya infeksi sudah terjadi di gedung apartemen lain. Penghuni apartemen berlarian dikejar penghuni yang sudah terinfeksi. Sae-bom dan Yi-hyun mengunci gudang 1, mencegah penghuni yang terinfeksi masuk. Mereka tidak menyadari bahwa ada nenek yang kena cakaran Park Min-ji yang terinfeksi di gedung itu sebelumnya. Bagaimana perjuangan Sae-bom dan Yi-hyun berikutnya untuk bisa tetap tinggal bahagia di apartemen? Jung Yi-hyun dan Yeon Sae-bom memimpin pasukan apartemen mereka dalam melawan virus tersebut. Yi-hyun dan Sae-bom bersama penduduk apartemen lainnya menuju keluar gedung memakai alat pelindung diri sembari berwaspada khawatir ada orang yang tiba-tiba saja terinfeksi berkeliaran sekitar apartemen. Suasana apartemen yang hijau dan cukup tenang seolah menampilkan suasana sebelum ketegangan terjadi saat badai pasien terinfeksi berkeliaran. Banyak juga warga yang kemudian terkena panic buying, membeli apapun tanpa tahu kebutuhan yang sebenarnya demi persediaan makanan selama karantina. Suasana tegang lainnya ditunjukkan ketika Yeon Sae-bom dan Jung Yi-hyun hendak kembali ke gedung apartemen mereka. Mereka seperti merasakan ada sesuatu yang aneh menghampirinya. Lantas apakah Sae-bom dan Yi-hyun akan selamat sampai apartemen? Lalu bagaimana nasib dari apartemen tetangga yang sebelumnya penduduknya bersikukuh tidak percaya dengan virus tersebut? Kali ini suasana apartemen Yeon Sae-bom dan Jung Yi-hyun semakin mencekam tatkala Kim Seong-byeom, pelatih pusat kebugaran, berubah menjadi zombie. Awalnya Jung Yi-hyun dan Yeon Sae-bom sudah menduga bahwa Kim Seong-byeom telah mengkonsumsi obat ilegal yang diberi nama Nex. Semua berawal dari Jong Hyun yang menghampiri pusat kebugaran untuk mencari tahu apakah Min-ji membeli obat ilegal yang sering disebut sebagai obat kebugaran di tempat itu. Namun Kim Seong-byeom kekeh tak mau mengatakan yang sebenarnya. Ia hanya bilang tak tahu menahu akan obat yang disebutkan itu. Sae-bom harus menghadapi Kok Hae-sung yang hampir membukakan pintu untuk tetangga apartemen yang sudah terkena virus. Kok Hae-sung memang lebih mementingkan uang dan tidak ingin mendengar apapun yang terjadi di luar sana. Untungnya Sae-bom bertindak lebih cepat
daripada Kok Hae Sung sehingga bisa menutup kembali pintunya. Melihat sang bom menjadi monster, Kok Hae Sung memanfaatkan kondisi penyebaran virus ini untuk menggunakan jasanya agar bisa menuntut ganti rugi ke pemerintah. Untuk mengambil kesempatan ini, Kok Hae Sung meyakinkan para penghuni apartemen dengan merekam gambar dan menggedor pintu apartemen tetangga satu persatu untuk pemungutan suara. Di sisi lain, Oh Yeon Ok juga memanfaatkan situasi ini demi mengambil kepercayaan para penghuni apartemen agar memilihnya sebagai perwakilan apartemen. Di tengah keributan itu, Jong Hyung mengambil obat ilegal Next di mobil Seong Bom. Entah rencana gila apalagi yang akan ia perbuat kali ini. Sementara itu, Kim Dong Hyun yang merupakan YouTuber tidak ada kapoknya setelah dikejar oleh zombie. Ia berusaha mencari ponselnya yang jatuh di luar untuk kembali merekam kondisi apartemennya yang sangat mencekam dan berniat mengunggah videonya ke YouTube pribadinya. Apartemen semakin kacau ketika orang-orang memiliki keinginannya sendiri-sendiri. Ditambah lagi Saibom sepertinya terjebak di apartemen 1501 yang diduga juga mengkonsumsi obat Next. Apakah Saibom baik-baik saja? Akibat ulah Kim Dong Hyun dan Lee Bo Ram, zombie-zombie mulai masuk ke apartemen 101. Bisakah Saibom dan Yi Hyun menanganinya? Nyalakan tombol loncengnya untuk mengikuti kelanjutan film Happiness ini.